ke sana ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Petrus Laritmas, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Santo Kristoforus I, Jakarta Barat. Sekarang ini juga saya adalah mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saat ini saya akan mengadakan pembelajaran di kelas 9 dengan materi sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Tentu video pembelajaran ini jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan, kritik, saran dari Bapak dan Ibu dosen sangat saya perlukan untuk perkembangan pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Baik, pagi ini kita akan belajar bersama ya. Tapi sebelum kita belajar, Pak Petrus mau mengecek kehadirannya ya. Apakah semua pada pagi hari ini hadir semuanya? Hadir semua ya. Oke, kalau hadir semua berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang kerapiannya, yang masih pakai jaket ditanggalkan jaketnya ya. Ditanggalkan jaketnya. Baik. Lalu untuk yang cewek-cewek yang rambutnya masih urai diikat ya, diikat. Oke. Lalu berikan senyum yang terbaik untuk teman-teman di sisi kiri kanannya ya, supaya hari ini kita belajar dalam keadaan yang happy. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Saya undang satu anak untuk ke depan memimpin doa. Silakan, kita ambil sikap doa ya. Kita ambil sikap doa, kita akan berdoa. Teman-teman Pak Petrus, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Kudus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar, berkatilah kami dan curahkanlah kami dengan roh pengertian, agar kami mampu mengerti dan memahami apa saja yang akan diajarkan oleh Pak Petrus. Ini semua kami haturkan ke dalam hadirat-Mu dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Debbie atas doanya. Ya, supaya semangat kita akan serukan bersama yel-yel Kristoforus ya, supaya semangat. Ya, Kristoforus jaya jaya jaya. Sekali lagi ya, Kristoforus jaya jaya jaya. Baik, kita akan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bernyanyi bersama lagu Alangkah Bahagianya. Kenapa lagu ini dipilih? Karena hari ini materi kita adalah membangun persaudaraan dengan semua orang, dengan temanya adalah memahami sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Alangkah Bahagianya. Hallelujah.
tadi Pak Petrus sampaikan bahwa materi kita pada hari ini adalah memahami sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain, ya. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh terkait dengan materi ini, Pak Petrus mau tanya dulu, ya. Mau tanya dulu, nanti yang bisa menjawab silakan jawab, katakan menjawab, ya. Pertanyaan kita mulai dari yang sederhana. Ada berapa jumlah agama yang diakui resmi di Indonesia? Gaby, 6. Apa saja itu, Gaby? Katolik, Kristen Protestan, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, Konghucu. Pertanyaan lebih jauh lagi, ya. Kapan, dengar baik-baik ya, kapan agama Konghucu diakui resmi di Indonesia? Ya, jadi kita lihat sejarahnya. Sebelum diakui sebagai agama resmi di Indonesia, awalnya kita hanya 5 agama, ya. Tetapi pada tahun itu, ya, Bapak mau bertanya pada tahun kapan, ya, agama Konghucu diakui sebagai agama yang sah dan boleh melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tahun berapa diakui sebagai agama yang sah di Indonesia? Jauh lebih dalam lagi, siapa presiden yang mengakui itu, ya? Yang memberikan keputusan resmi bahwa agama Konghucu adalah salah satu agama yang resmi di Indonesia. Tahunnya dulu, kapan diakui resmi? Ayo, siapa di sini yang beragama Konghucu? Tidak ada. Berarti ini ya, kalau yang beragama Konghucu tapi nggak tahu sejarahnya, wah itu harus banyak belajar. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Apa Petrus baru tahu? Jadi Konghucu itu diakui secara resmi sebagai salah satu agama di Indonesia pada tahun 2000 oleh Presiden Abdul Rahman Wahid. Ya, seperti itu. Maka sekali lagi kita lihat ya. Jadi ada 6 agama, ya, ada 6 agama. Ini sebagai apa namanya? Asesmen awal dulu untuk kalian ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya untuk kita lihat bersama adalah ketika kita sudah melihat bahwa ada 6 agama yang diakui Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap gereja, ya? Kita lihat ini ya. Sikap gereja Katolik terhadap agama. Kalau kalian tahu di Indonesia seperti apa? Bagaimana sikap dari gereja Katolik kita? Ada yang tahu? Apakah menolak, ya? Mereka itu nggak benar ajarannya, atau biasa-biasa saja? Siapa yang beragama Katolik? Ya karena apa? Nanti kita akan mendalami ini, ya. Kita akan mendalami ini. Maka ini sebagai pertanyaan awal dari Pak Petrus untuk melihat sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi kita ini. Sebelum nanti kita bahas secara lebih dalam. Ya. Ada yang tahu sikap gereja Katolik? Ini Katolik kan? Apa? Oh, Katolik dan belum dibaptis. Siapa yang Katolik ini? Audrey. Sikap gereja Katolik. Nah, mungkin secara dunia boleh, tapi kita lebih khusus lagi di Indonesia. Apakah toleransi? Oke, baik, itu kunci itu dulu ya. Jadi sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain di Indonesia adalah ya masih toleransi, masih toleran ya dengan agama-agama lain. Oke, ada lagi? Oke, belum ya, nanti kita gali ya. Pertanyaan terakhir ya. Nah, dalam rangka pemahaman kita terhadap sikap gereja Katolik, apa saja yang harus kita lakukan sehingga toleransi itu bisa berjalan dengan baik di lingkungan kita? Apa yang kita lakukan? Entah sebagai seorang remaja, sebagai seorang siswa SMP, atau mungkin lebih khusus ini adalah Indonesia Mini ya. Di kelas ini 9A ini ada Indonesia Mini karena ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Muslim, ada yang Buddha ya di sini. Ya. Sikap-sikap apa yang harus kita lakukan sehingga toleransi ini bisa tercipta dengan baik? Atau hidup kita tadi sesuai lagu tadi bahagia ya, rukun dan damai. Contoh apa? Sikap-sikap apa yang bisa kita kembangkan? David. Saling menghargai. Ada lagi? Saling menghargai. Ya, misalnya saya Katolik, ya saya harus menghargai yang Muslim ya. Di sini ada teman-teman kita yang Muslim ya. Ada siapa namanya ini? Fernando dan
Edelim ya, itu mereka Muslim ya. Tapi kita di sini rukun ya. Tadi saling menghargai. Ada lagi? Oke, nanti kita gali ya, nanti kita lihat. Nah, maka dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak Petrus berharap supaya semua guru di SMP kita ini sebelum mengajar itu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami ya, menggali ya, mendalami bagaimana gereja Katolik membangun persaudaraan sejati dengan agama-agama lain. Jadi ingat, kata kuncinya adalah bagaimana gereja Katolik membangun ya, hubungannya dengan agama dan kepercayaan lain, sehingga dari situ mengarah kepada membangun sikap toleransi yang tadi disampaikan. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini seperti ini ya. Tujuan pembelajarannya mohon diperhatikan. Nah, jadi pembelajaran kita ini akan sia-sia kalau nanti di akhirnya kita tidak memahami ajaran gereja tentang persaudaraan sejati ya. Akan sia-sia kalau kita tidak memahami bagaimana gereja Katolik membangun toleransi itu. Ini tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka nanti karena ini berkaitan dengan sikap dan ajaran ya, sikap dan ajaran, maka kita akan menggali dokumen-dokumen gereja ya. Nah, kita akan menggali dokumen-dokumen gereja. Tetapi sebelum sampai situ, mari kita lihat satu video berikut ini ya, video berikut ini, lalu coba kita lihat apakah dari video itu sikap apa yang sejauh ini kalau itu dilakukan, itu akan menghancurkan semuanya ya. Video itu adalah video dari Menteri Pendidikan Agama kita. Mari kita lihat sama-sama videonya ya. Video singkat ya. Ini kita lihat mendiang Paus Fransiskus ya, yang ketika berkunjung ke Indonesia pada saat itu adalah Menteri Agama kita saat ini ya, itu masih menjadi pemimpin di Masjid Istiqlal ya. Saat itu dengan spontan dia mencium Paus Fransiskus. Lalu Paus Fransiskus membalasnya juga dengan mencium tangannya Pak Menteri kita ya. Nah, kita lihat video ini ya. Video ini sebagai pemantik ya, bagi kita untuk melihat apakah sikap dan tindakan dari gereja Katolik itu sudah berjalan dengan baik atau tidak ya. Kita lihat baik-baik. Yang mengajarkan konflik kebencian.
inilah Indonesia kita bersama. Ya, seperti itu ya. Jadi Pak Menteri Agama saat ini mau mengatakan realitas kita di saat ini ya, bahwa kalau terjadi kebalikan dari yang diharapkan oleh Pak Menteri, maka Indonesia ini bisa bubar ya. Terjadi konflik di mana-mana, baik itu antar agama, suku dan yang lain-lain. Nah, dari sini Pak Petrus mau tanya dulu ya, untuk mendalami ini sebelum nanti kita mendalami ajaran Gereja Katolik. Apa yang menjadi pesan dari Pak Menteri untuk kita semua saat ini ya, yang harus kita hindari sehingga kehidupan kerukunan dan toleransi di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik? Apa yang diminta, apa yang diajak oleh Pak Menteri ya, supaya 6 agama ini tidak boleh untuk saling ini ya, harus menciptakan kerukunan ya. Apa yang diajarkan tadi Pevita? Senyumnya itu tidak menjawab apa pertanyaannya ya. Oke. Apa ya, pengertian agama yang paling benar. Jadi saya itu menganggap agama lain itu apa ya, gak benar gitu. Nah, contohnya itu kan dalam atau Kristen itu gak boleh sembah yang berhala, tapi kalau Buddha itu kan sembah kayak patung ya. Nah, jadi ada konflik-konflik yang itu, tapi kita itu sebenarnya itu sembah Tuhannya, bukan sembah patungnya. Betul. Oke. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kita. Masih ada perwakilan dari cowok juga untuk menjawab. Tapi Pak Petrus mau menggarisbawahi dulu bahwa pesan yang diperoleh Evita dari video sebagai pemantik untuk diskusi kita nanti adalah tidak boleh mengajari kebencian ya, kebencian terhadap agama lain. Ya, misalnya dicontohkan tadi di Buddha itu kan ada menyembah patung ya. Jadi jangan lalu kita mengatakan Buddha itu salah ya, yang disembah kok patung ya. Ternyata bukan yang disembah itu bukan patungnya, tetapi sang Buddha di balik patung itu. Dan persis sama dengan Katolik Evita ya. Jadi kita itu ya, di kelas ini mungkin tidak ada ya salib itu ya. Coba kita lihat salib itu. Yang Katolik tidak menyembah salibnya ya. Jadi kita nggak menyembah salib ini ya. Kita menyembah Tuhan Yesus. Salib ini sebagai simbol saja. Ya, oke. Dipuji dulu. Yang cowok gimana? Ada yang mau menyampaikan idenya? Noel? Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Menteri ini, kalau tidak dijalankan dengan baik akan menjadi masalah besar ya. Masalah besar sehingga ya kerukunan itu bisa terpecah ya, terpecah. Misalnya agama A bisa menyerang agama B bisa menyerang agama C dan selanjutnya. Gimana? Masalah apa yang memang menurut Pak Menteri itu harus kita hindari sehingga Indonesia yang sudah indah dan cantik ini tidak diobrak-abrik oleh orang-orang yang dalam tanda petik mau mengganggu. Ya, dari perdebatan atau obrolan bisa memicu konflik. Oke, menghindari obrolan ya, atau mungkin jauh perdebatan yang akan mengarah untuk konflik antar umat beragama. Oke, ada lagi? Mungkin sebelum ngobrol berdebat soal agama, kita mungkin harus belajar dulu. Oke. Antara kita sendiri membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang bisa kita lakukan. Oke. Baik. Ya, itu ya yang kita beri tepuk tangan ke Noel ya. Jadi sebelum kita mau berbicara terkait dengan agama A atau agama B, ya kita belajar dulu ya, belajar dulu. Yang pertama yang kita harus pelajari adalah agama saya dulu. Saya harus benar-benar mendalami agama saya, baru belajar agama lain. Tentu belajar agama lain bukan untuk menyerang, ya, bukan untuk menyerang, tetapi memahami. Ya. Nah, ini masalah, ya, masalah yang bisa terjadi dan mungkin sudah terjadi, ya,
sudah terjadi selama ini. Kalau kalian tahu, pernah itu ada konflik di Ambon sana, ya, itu juga ujung-ujungnya adalah agama, ya. Di Poso dan bukan mungkin juga di daerah-daerah lain, ujung-ujungnya adalah agama. Ya, awalnya mungkin konflik antar pribadi, berkembang antar kampung, menjadi besar lagi antar agama. Padahal di setiap agama itu mengajarkan kedamaian, ya, mengajarkan kerukunan. Oke, ini di konteks Indonesia, tapi konteks global, konteks gereja Katolik, ternyata di abad ketiga itu sudah ada gium, ya, ada gium itu sudah ada keluar satu semboyan dari gereja Katolik yang kalau ini tidak diajarkan dengan baik atau tidak diselesaikan dengan baik, maka itu bisa menjadi konflik. Ada gium itu berbunyi seperti ini, ya. Jadi sejarah gereja Katolik itu pernah mencatat bahwa di abad ketiga gereja Katolik pernah keluar istilah ini, extra ecclesiam nulla salus. Ini bahasa Latin, ya. Ada yang sudah pernah mendengar ini? Extra ecclesiam nulla salus. Mungkin mendengar dari Pak Wid sebagai guru agama di sini. Ya. Belum, ya. Belum pernah mendengar. Tapi ini sejarah, ya. Sejarah yang kalau tidak didalami dengan baik, diatur dengan baik, bisa menjadi konflik. Extra ecclesiam nulla salus. Pertanyaannya nanti lihat di depan, ya. Saya cuma jawab satu pertanyaan aja. Satu, saya baca artikel 1, ya, nomor 1. Oh, ini kalau memang, ya, ini biar itu dulu, ini saya tahu ini. Ini yang paling paling terakhir. Ini kan kalau dokumen yang terakhir ini dokumen ini dokumen Unitatis Reti LRT, pokoknya itu dokumen. Terus, ya, biar kita dijelaskan maksud pertanyaannya supaya diskusi kita pada saat ini bisa menjawab tujuan pembelajaran tadi, ya. Ya, namanya sikap, ya, sikap berhasil bukan ajaran, ya. Kepada ajaran, makanya dokumen-dokumen ini, ya, lewat dokumen-dokumen ini. Orang yang nggak percaya bisa di-info. Ya, makanya saya nggak hanya memeluk salah satu agama, ya, entah Katolik atau entah Muslim, ya, karena pada intinya semua agama kan mengajar tentang kebaikan, tentang kerukunan, tentang kedamaian, ya. Jadi tadi pagi hari ini, ya, semoga dari diskusi kita tahu dan sadar bahwa ternyata sikap gereja Katolik itu adalah menghargai, ya, menghargai
terus ya mendorong supaya semua gereja Katolik dunia ini itu menghormati, menghargai, menciptakan kerukunan. Bahkan kalau kita sadar ya, mendiang Paus Fransiskus yang baru saja meninggalkan kita merupakan tokoh yang luar biasa. Kemana-mana beliau mengunjungi negara-negara, yang dia bawa dan dia serukan adalah kerukunan. Oke, kita akan tutup dengan satu lagu ini. Lagu ini judulnya adalah Nyanyian Perdamaian. Sekali lagi, kami terus mengucapkan terima kasih banyak untuk pembicaraan kita pada saat ini. Saya undang David untuk menutup pembicaraan kita. Amin. Kami berdoa untuk Kristoforus Doa Bapa kami. kita berdoa kita terus